Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada ala ibadihi siyam Ramadan wa ja'alaha mutahhiratan lidzunubi wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu duha ini kita bisa kumpul kembali untuk bertalabul ilmi di hari ke-13 bulan Ramadan, dan kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Al-Jami' pada hadis yang ke-7 dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathun, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara maka dia selalu berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia selalu. Wa idza tumina khana, apabila dia diamanahi sebuah amanah, khana, dia pun berkhianat. Inilah diantara tanda-tanda orang itu terkena penyakit nifak. Karena dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khas. Kata Rasul, ada 4 perangai yang barang siapa keempatnya terdapat pada dirinya, dia menjadi munafik yang sejati. Sedangkan barang siapa yang salah satunya ada padanya, maka dia telah mendapatkan atau mempunyai perang sampai dia meninggalkannya. Kemudian Rasul mengatakan, idza haddatsa kadzab, wa idza ahada ghadar, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza khasama fajar. Kalau dia berkata-kata selalu dusta, kalau dia mengadakan perjanjian selalu khianat, kalau dia berjanji selalu diingkari, dan kalau dia bersengketa dia pun berbuat fajir, kejahatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan hadis ini, saya akan memberikan muqaddimah dulu. Islam ini adalah agama yang dibangun di atas akhlak.
Dari situ Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan akhlak di tengah-tengah manusia itu globalnya dua. Ada akhlak yang disebut dengan akhlak madhmumah. Dan ada akhlak yang disebut dengan akhlak mamduha. Jadi ada akhlak yang tercela, ada akhlak yang terpuji. Adapun akhlak-akhlak yang tercela ma'ruf, seperti sombong, takabur, ujub, hasad dan yang semacamnya. Adapun akhlak-akhlak yang terpuji seperti rendah diri, tidak sombong, dermawan, murah senyum, dan begitu seterusnya. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau orang itu ingin mempunyai akhlak yang baik, atau disebut umumnya akhlakul karimah, maka hendaklah dia melakukan dua perkara. Pertama at-tahalli, yang kedua at-takhalli, yang kedua at-tahalli, dan nanti berujung kepada at-tajalli. Adapun at-takhalli artinya mengosongkan hati kita ini dari berbagai macam akhlak-akhlak yang tercela. Kita jauhi sifat sombong, kita jauhi sifat hasad, kita buang sifat ujub, kita buang sifat iri, dengki dan yang semacamnya. Itu namanya takhalli, berusaha membuang akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Baru kemudian setelah hilang akhlak-akhlak yang tidak terpuji itu, baru naik kepada yang kedua yang disebut dengan tahalli. Tahalli itu menghiasi. Jadi seperti hati sudah kosong dari akhlak tadi, maka kita hiasi hati itu dengan sifat-sifat yang terpuji. Baru nanti hasilnya adalah at-tajalli. Orang itu mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara akhlak-akhlak yang harus dibuang dari dada kita itu adalah akhlak-akhlak nifak. Akhlak-akhlak yang tidak terpuji, yang merupakan akhlak-akhlaknya orang munafik. Dalam hadis ini disebutkan 3. Pertama, kata Nabi SAW, idza haddatsa kadzab, dan yang kedua idza wa'ada akhlaf, dan yang ketiga idza tumina khana. Kalau bicara selalu dusta, kalau diamanahi selalu berkhianat, kalau dia berjanji selalu mengingkari janjinya. Inilah akhlak yang tidak terpuji. Dan semuanya bermuara kepada lisan. Jadi 3 akhlak yang tidak terpuji dari akhlak nifak ini, Bu, itu muaranya ada di lisan. Baik orang yang bicara dia dusta, namanya bicara pekerjaan lisan. Ataupun wa idza wa'ada akhlaq, kalau dia berjanji, dia selalu tidak menepati janjinya. Orang berjanji dengan lisan. Besok, lusa, kapan, besok, lusa, kan itu kan pakai lisan. Ya. Wa idza tumina khan, ataupun jikalau diamanahi dia berkhianat. Lah kemarin kan aku sudah titip, Anda titip.
Titip enggak titip. Nah, itu kan berkhianat. Jadi muaranya itu pada lisan. Padahal kita tahu bahwa lisan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, Bu. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini melebihi nikmat lisan. Tanda-tanda kuasa Allah. Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Dari tanda-tanda kuasa Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan beragamnya lisan-lisan kalian dan warna kulit kalian. Kita bisa lihat manusia Allah bedakan dari segi suara. Kan tidak semua suara sama kan, Bu ya? Ada yang falas suaranya. Ada yang ngebas suaranya. Ada yang cempreng suaranya. Ada cempreng cerewet lagi. Ada orang-orang yang suara itu kan beda-beda tuh satu orang dengan yang lainnya. Kadang-kadang satu saudara beda-beda tuh. Ya, padahal keluar dari rahim yang sama tuh. Kemudian juga dengan lisan ini akhirnya orang-orang yang buta paham ucapan orang selama dia tidak tuli. Jadi walaupun dia tidak melihat, tapi dia tidak tuli, dia paham ucapan orang. Artinya bisa memahamkan. Kemudian juga bagaimana kemudian lisan ini juga dengan lisan banyak pahala yang didapat. Contoh umpamanya orang yang baca Quran, itu amal lisan. Berapa banyak orang masuk surga gara-gara lisan kan? Karena baca Quran. Terutama di bulan Ramadan ini. Dan membaca Quran amalan lisan. Kemudian syukur, mengucapkan alhamdulillah, itu juga amalan lisan. Gara-gara syukur nikmat pula bertambah. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahi dari kemungkaran juga amal lisan. Dan itu mencegah adanya bencana. Berapa banyak bencana terhalang karena amalan lisan, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Sidqul kalimah, dia kalau bicara jujur, dia tidak pernah berdusta, dan jujur dalam bicara juga perbuatan lisan. Dan itulah yang memudahkan atau menyingkatkan manusia masuk ke dalam sorga. Makanya Rasul mengatakan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah." Wajib atas kalian jujur dalam ucapan. Karena jujur dalam ucapan itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke dalam sorga. Itulah nikmat lisan. Kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan amalan lisan ini. Tetapi lisan juga bisa menggelincirkan manusia. Jadi dengan lisan bisa mengangkat derajat manusia di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Dengan lisan juga bisa menggelincirkan dia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena ucapan manusia itu globalnya kan dua, Bu. Ada ucapan yang diucapkan manusia itu yang penuh dengan kebijaksanaan. Tapi ada juga yang kedua, ucapan manusia itu dipenuhi dengan kejahilan. Jahil tentang ucapan yang diucapkannya. Seperti akhirnya dengan ucapan dia menyakiti orang. Dengan ucapan dia terjadi permusuhan dengan orang.
Dengan ucapan dia akhirnya saudara jadi lawan. Dan begitu seterusnya. Lah dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa ayatu al-munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik kadzab. Kalau dia bicara dia dusta. Dusta itu Bu, definisinya adalah menghabarkan sesuatu menyelisihi kenyataannya. Jadi akhbaru syai'in yukhalifu anil waqi'. Menghabarkan sesuatu tetapi kabar ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau kabar tidak sesuai dengan kenyataannya berarti kabar itu dusta. Kabar itu hoax. Seperti sekarang itu kan dunia hoax Bu. Terkadang ada orang yang memburuk-burukan pemerintah umpamanya kan. Kemudian mencari-cari berita-berita yang sebenarnya tidak berlaku, kemudian dia ada-adakan. Menghabarkan sesuatu yang tidak ada itu dusta Bu. Makanya dusta itu biasanya ada di 3 macam. Pertama, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, menambah-nambah sesuatu yang kurang. Dan yang ketiga, mengurang-urang sesuatu yang tambah. Biasanya dusta itu terjadi di 3 faktor ini. Pertama, mengada-ngadakan yang tidak ada. Ibu menceritakan tetangganya, menggibah tetangganya. Kalau seandainya yang ibu gibahi itu tidak ada pada tetangga yang sedang digibahi, berarti ibu sedang berdusta. Tapi kalau seandainya yang ibu gibahi itu memang ada pada tetangganya, berarti ibu sedang bergibah. Kalau ibu menggibah, terkadang betul yang ibu gibahi itu ada pada tetangganya, terkadang juga yang tidak ada pun ibu ada-adakan. Berarti ibu menggabungkan antara gibah dengan dusta. Kuadrat itu dosanya Bu. Umpamanya ibu melihat tetangganya sukses dari segi usaha. Nampaklah dia bangun rumah, renovasi rumah, beli kendaraan gitu ya. Kemudian ibu ngerumpi sesama kawannya. Itu si Anu, Umu Anu itu kok aneh. Saya kan kenal suaminya itu. Suaminya itu kerjanya itu saja masih besaran gaji suami saya daripada dia kan gitu. Kok bisa dia bangun rumah, beli kendaraan, jangan-jangan dia punya ternak tuyul umpamanya, ya. Ataupun mungkin jangan-jangan suaminya maling, ngerampok, atau suaminya nyopet dan begitu seterusnya. Itu kan ibu sedang menggibahi. Kalau seandainya rupanya tidak demikian, boleh jadi mungkin suaminya dapat warisan jual lahan di desa, atau mungkin istrinya begitu dapat warisan jual kapling di desanya kan itu. Sementara kita tidak tahu. Kemudian kita menggibah dia, berarti kita sedang mengada-adakan yang tidak ada. Itu namanya dusta Bu. Tapi kalau memang kita membicarakan yang ada, itu namanya gibah. Kalau dalam satu waktu ibu membicarakan yang tidak ada atau ibu membicarakan yang ada, berarti menggabungkan antara dusta dan gibah. Naudzubillah. Ini faktor pertama Bu. Dikatakan dusta itu mengada-ada yang tidak ada. Yang kedua, faktor dusta itu menambah berita yang sedikit jadi banyak. Beritanya itu sebenarnya cuman 10 meter, ibu tambah 1 kilo. Ya. Beritanya cuman 1 kilo, ibu tambah 1 mil.
kalimatnya cuma 1000, ibu tambah 2000 kalimat gitu ya. Jadi dusta itu menambah-nambah kabar, menambah-nambah cerita. Ceritanya sedikit, ibu tambah. Seperti itu. Ini nambah-nambah cerita. Dan itu yang paling banyak. Yang paling banyak di masyarakat itu suka nambah-nambah cerita. Oh si anu begini, begono gitu. Padahal sebenarnya nggak begini, nggak begono kan gitu ya. Cuman ibu yang nambah. Kenapa ditambah? Biar lezat Ustaz. Namanya makanan itu kalau nggak ada lalapan nggak lezat katanya. Pesannya, beritanya cuma tahu tempe, kok ada lalapan di atasnya. Itulah pelezatnya. Ya. Jadi terkadang kemudian orang itu suka nambah-nambah, menambah-nambah berita ini, inilah namanya dusta. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengurang-urang. Beritanya panjang, ibu korupsi, jadi pendek. Ya. Mungkin ada sesuatu kepentingan. Kalau diberitakan kepada yang lain, nanti tahu, nanti dia rugi, dan begitu seterusnya. Maka disembunyikan berita itu. Lah inilah 3 faktor yang banyak di masyarakat kenapa sampai muncul ucapan-ucapan dusta. Pertama, mengada-adakan yang tidak ada. Yang kedua, menambah yang sedikit. Yang ketiga, menyedikitkan yang banyak. 3-tiganya tercela. Kenapa demikian? Karena dampak orang dusta ini bahaya. Pertama, dampak orang dusta itu biasanya membahayakan bagi pendustanya sendiri. Bisa membahayakan bagi si pendusta itu sendiri. Analoginya begini, Bu. Kalau seandainya kan di masyarakat sekarang ini kan lagi musim-musim orang suka ngeprank tuh, Bu. Umpamanya ada seseorang yang ngeprank tetangganya atau orang kampungnya. Dia sedang menggembala kambing. Dia teriak, ada serigala umpamanya. Otomatis kan satu kampung akan keluar. Karena bisa saja kemudian serigala itu bisa memakan kambing orang kampung itu. Ketika orang kampung keluar, tak ada pula serigala itu. Kemudian diprank lagi sama pengembala ini, ada serigala, semua orang keluar. Yang namanya diprank sekali percaya, 2 kali masih ditolerir, 3 kali biasanya nggak akan percaya tuh, Bu. Kalaupun seandainya kenyataannya seperti itu, betul-betul umpamanya dia mengatakan ada serigala, memang ada serigala. Tapi kalau dia sudah berbohong 2 kali, maka masyarakat pun tidak akan dengar dia. Dan itu membahayakan. Akhirnya apa? Serigalanya bisa menerkam dia atau menerkam kambing-kambingnya. Dan manusia tidak akan menolongnya. Jadi kan membahayakan diri sendiri itu. Orang berdusta itu membahayakan diri sendiri. Makanya orang berdusta ini biasanya was-wasnya itu tingkat tinggi, Bu. Aduh, gimana ya kalau dia tahu ya? Gimana kalau dia tahu saya sedang dusta? Nah, itu suka was-was tuh. Ya. Jadi was-wasnya tinggi. Akhirnya apa? Tidak bahagia, tidak tenang. Dan kalau seandainya ketahuan dia berdusta, bisa saja kemudian dia dimarahi, bisa saja kemudian dia dipukuli, bisa saja kemudian dia diputus silaturahim, dan begitu seterusnya. Membahayakan diri sendiri dusta itu. Karena seorang mukmin itu tidak mungkin berdusta. Yang kedua, bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan orang lain juga. Dusta itu bisa membahayakan orang lain. Berapa banyak orang-orang yang dirugikan gara-gara dusta. Pedagang merugikan pelanggan karena dusta. Diganjalnya timbangan, dipotongnya meteran, diganjalnya takaran, kan merugikan orang lain itu. Yang harusnya dapat 1 kilo dapat 8 on.
Jadi dusta itu bisa merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, bisa mencelakakan, bukan hanya merugikan, tetapi juga bisa menimbulkan permusuhan. Gara-gara dusta, suami istri bertengkar, tetangga musuhan, kawan jadi lawan. Contoh umpamanya dalam tingkat keluarga sajalah ya. Suami selalu ngasih uang belanja bulanan sama ibu. Anggap saja ibu 1 bulannya diberikan suami 10 juta. Oh, senang kali ya. Anggap seperti itu. Tetapi sama ibu ditilap tuh 10 juta tuh. Suami kaget. Uang segitu banyak, kenapa kalau makan lauknya hanya tempe, tahu, kangkung. Ya, padahal 10 juta bu. Dalam sebulan itu tak nampak tuh daging sapi, daging kambing, daging ayam, telurnya pun hilang. Karena ibu kemudian menyembunyikan tuh. Otomatis kan ibu berdusta sama suami. Akhirnya karena ibu berdusta, suami pun terkadang bisa berdusta tuh. Kalau begini, saya pun sembunyikanlah uang saya. Akhirnya dia kasih sedikit sama ibu. Nanti ibu protes. Kenapa biasa per bulannya 10 juta kok sekarang tinggal 500 ribu? Tak ada proyek. Mamanya kan. Kerjaan lagi sepi. Terancam di PHK. Macam-macam tuh ceritanya tuh. Karena begitu bu, kalau mulai diawali dari dusta, maka gayung bersambut. Ketika istri berdusta, suami akan berdusta. Ketika suami berdusta, istri pun akan berdusta. Akhirnya kalau sudah dusta mendustakan, maka dari sinilah gerbang keretakan rumah tangga. Ya, jadi kalau sudah dusta-dustaan ini, maka akan meretakkan rumah tangga. Begitu juga dusta kepada tetangga, bisa saja kemudian menjadi permusuhan. Bahkan dengan kerabat saja, yang tadinya orang dekat jadi jauh. Karena memang dusta itu menanamkan permusuhan. Ya. Dan lebih daripada itu, dusta itu adalah ciri-ciri munafik, bu. Sebagaimana pembahasan yang kita bahas di sini. Ayatul munafiki thalathun, bahwa orang munafik itu ada 3 tandanya. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia suka dusta. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru di dunia. Di dunia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kenapa dia sedih pada hari kiamat? Ketika dia tidak bisa memberikan syafaatul uzma kepada umat manusia, bu. Ketika hari syafaat itu dimulai, manusia berbondong-bondong datang kepada Adam, tapi Adam menolaknya. Dia tidak bisa memberikan syafaat karena dia pernah melanggar syariat Allah, pernah memakan buah larangan. Maka Adam pun sedih dan mengatakan, nafsi-nafsi, urus diri kalian sendiri, urus diri kalian sendiri. Akhirnya manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Padahal Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dia tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena pernah melakukan dusta 3 kali. Padahal bahasa dustanya itu untuk memperjuangkan agama, alias tauriyah. Pertama, dia mengatakan kepada ayahnya pada pesta yang diadakan Namrud, saya sedang sakit, padahal dia tidak sedang sakit. Sengaja dia alasannya sedang sakit supaya ayahnya pergi dan dia bisa menyelinap ke dalam markasnya, istananya Namrud, untuk menghancurkan patung. Kemudian yang kedua, saat sudah menghancurkan patung, palunya diletakkan di leher patung yang paling besar. Ketika ditanya, engkau ya Ibrahim yang menghancurkan? Kata Ibrahim, tidak. Yang menghancurkan itu patung yang gede, buktinya palunya di situ. Nah, ini kan dusta juga. Ya. Kemudian yang ketiga, saat istrinya diculik oleh tentara Mesir.
Kemudian untuk menyelamatkan nyawa Ibrahim, karena Ibrahim itu mengetahui ada aturan di Mesir itu yang aneh. Kalau ada suami istrinya cantik, istrinya diambil, suaminya dibunuh. Maka ketika kemudian Sarah diculik oleh raja, kemudian ditanya kepada Ibrahim, kepada Sarah, siapa laki-laki itu? Ibrahim sudah mengajarkan sebelumnya, jangan katakan aku suamimu, tapi aku saudarimu, supaya nyawa Ibrahim selamat. Lah itu kan juga dusta, Bu. Lah sebab inilah Ibrahim bersedih, tidak bisa memberikan syafaat uzma kepada manusia. Maksudnya adalah, kalau Ibrahim saja bersedih gara-gara 3 dusta. 3 dusta saja loh ya dalam hidup Ibrahim itu. Sementara kita dalam sehari 100 kali dusta, asik nyengir saja. Nggak ada sedih-sedihnya. Kadang-kadang bangga pula dengan dustanya. Sambil tertawa, aku sudah bohongi dia katanya. Kurang ajar ibu ya kan. Jadi disinilah letaknya bahwa terkadang dusta itu sudah menjadi lengket dalam tabiat kita, sudah melembaga bahasanya. Rasanya kalau sehari tidak berdusta itu tidak sah hidup itu. Padahal pada hari kiamat Nabi SAW pernah menceritakan dalam peristiwa ketika beliau diperlihatkan neraka itu. Jadi Nabi SAW melihat dalam mimpinya itu ada seseorang yang dirobek mulutnya dengan pisau yang bengkok sampai tengkuknya. Pertama dirobek mulutnya dan diarahkan sebelah kanan, kemudian ditarik sampai tengkuknya. Kemudian selesai itu dia gantian merobek mulutnya yang sebelah kirinya sampai ke tengkuknya. Jadi Nabi SAW mengkhawatirkan azabnya orang ini dan mengatakan, mahadan, apa sih siksanya orang itu wahai Jibril? Kok sedemikian dahsyatnya? Kenapa mulutnya dirobek-robek sampai ke tengkuknya? Dan itu kiri dan kanan. Maka Nabi SAW kemudian diberitahu alasannya. Kenapa? Karena orang itu ketika di dunia fayakdzib al-kizbata hatta tablughal afaq. Karena semasa di dunia dia suka berdusta dengan dusta yang mencapai segala penjuru. Maksudnya gimana, Bu? Kok dustanya sampai segala penjuru, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan? Kalau dulu menyebar berita satu kampung saja agak sulit kan, Bu? Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan baru menyebar berita itu. Tapi kalau sekarang dengan adanya medsos, adanya YouTube, adanya Facebook, adanya TikTok, adanya Instagram atau yang lainnya, kita bisa berdusta dalam media-media itu langsung tersebar ke seantero dunia, Bu. Lihat, itu yang dimaksud hatta tablughal ufuq tadi. Sampai dusta itu mencapai ufuk, segala penjuru. Na'udzubillah ya. Jadi ini yang pertama, idza haddatsa kadzab. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji, dia suka tidak menepati janjinya alias ingkar. Makanya, Bu, yang namanya hidup itu jangan suka mastiin sesuatu. Besok bisa datang, bisa, nggak boleh, Bu. Ya, main bisa aja kan gitu ya. Datang, nggak boleh. Memastikan itu tak boleh, Bu. Gimana besok? Tenang. Ya. Jadi ada orang modelnya gitu, dikit-dikit besok, tenang, iya, jangan khawatir dan begitu seterusnya. Jangan suka mastikan, Bu. Karena betapa banyak orang yang suka mastikan sesuatu rupanya tidak pasti. Contoh mamanya orang sudah yakin besok akan datang, setelah datang besok tak jadi datang. Ya.
Ada orang sedikit-sedikit siap-siap rupanya tak siap. Ya. Tenang-tenang rupanya tak tenang, gitu ya. Jadi jangan suka masti-mastiin. Jangan kelasnya kita, Bu, kelasnya Nabi SAW. Satu hari para pembesar Quraisy itu datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, kami punya 3 soalan. Kalau kau bisa jawab berarti kau seorang nabi. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab berarti nabimu itu nabi abal-abal, nabi palsu, tidak jelas. Kata Rasul, apa pertanyaannya? Pertama katanya, apa itu ruh? Yang kedua, kenapa anak mirip dengan orang tuanya? Yang ketiga, makanan yang pertama dimakan penduduk surga itu apa? Dalam riwayat, orang ini bertanya pertama soal seorang laki-laki yang keliling dunia selama 500 tahun dalam rangka berdakwah dan dia seorang raja. Yang kedua, anak-anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua, macam mana nasibnya? Maksudnya Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga, apa itu ruh? Jadi Nabi SAW saking senangnya karena mereka kalau dapat jawaban akan beriman, Rasul main mengatakan besok. Jadi Rasul mengatakan besok, seolah-olah dah pasti besok jawabannya. Harusnya Nabi mengucapkan insya Allah. Makanya kenapa Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Janganlah kalian mengucapkan sesuatu bahwa aku akan melakukan sesuatu besok kecuali dia mengucapkan kalimat insya Allah, karena semua terjadi itu karena kehendak Allah. Maka jangan suka masti-mastiin. Masti-mastiin inilah kemudian akhirnya banyak orang yang melanggar janji. Jadi ibu, jangan tidak mengucapkan insya Allah. Makanya Rasul ketika tidak mengucapkan insya Allah, ketika besok datang, Jibril tak turun ngasih jawaban. Ya, disangkanya Jibril turun, rupanya tak turun. Hari kedua tak turun, 1 minggu tak turun. Sesak dada Nabi. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur dengan ayat itu. Janganlah kalian mengucapkan sesuatu, aku akan melakukan sesuatu besok kecuali dia mengucapkan insya Allah. Karena kita ini tidak bisa memastikan sesuatu yang belum pasti. Makanya untuk menghindari supaya kita tidak mudah mengingkari janji, jangan suka memasti-mastikan. Katakan insya Allah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idza tuminakhan. Apabila diamanahi dia berkhianat. Dan itu yang paling banyak, dikasih amanah jabatan, dia berkhianat dengan cara tidak menjaga jabatannya. Akhirnya terseret dalam kubangan korupsi dan yang semacamnya. Ya. Diberikan amanah harta, tidak dijalankan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Malah dia berhura-hura dengan hartanya dan bermaksiat kepada Allah. Diberikan amanah anak, bukannya dididik dengan baik, akhirnya anak pun jadi nakal, bahkan durhaka kepada orang tuanya. Diberikan amanah pasangan juga sama. Jadi semua yang ada pada diri termasuk badan kita itu amanah, Bu. Mata itu amanah, telinga amanah, lisan amanah, tangan kaki amanah. Semua yang ada di badan kita amanah Allah. Maka amanah ini jangan sampai kemudian dikhianati. Dengan memandang yang haram, mendengar yang haram, melangkah ke tempat haram dan berbicara sesuai kehendak dia tanpa mengerem, seomong-omongnya, mau gibah, mau namimah, terserah dia. Jadi umumnya, tapi kalau idza tumina khana, kalau yang dimaksud diamanahi dia berkhianat, maksudnya di sini kepada ucapan. Diamanahi ucapan, dia jangan khianat. Karena biasanya, Bu, di masyarakat ini
kan ada orang itu yang tidak mau rahasianya diketahui orang. Ada orang-orang tertentu kayak ibu lah, mesti ada rahasia kan, tidak mau diketahui orang, Bu. Sebab kalau sudah diketahui orang itu bukan rahasia namanya. Terkadang karena ibu ini ada sesuatu yang harus dikeluarkan dalam hatinya, tapi kan dia takut mengeluarkannya. Makanya tidak sembarang ibu keluarkan kecuali kepada orang yang ibu anggap mungkin bestinya gitu ya. Mungkin orang dekatnya. Terkadang omongannya kan juga mesti diawali, tolong jangan ceritakan sama orang. Anti saja yang tahu, kan begitu Ibu ya. Berarti kan orang yang dengar dapat amanah tuh. Tapi kenyataannya si anti ini kadang-kadang kemudian cerita kepada orang kan, bahasanya sama. Ini ada kabar dari Umi Fulan, tolong anti saja yang tahu. Nanti orang kedua nih ketemu lagi orang ketiga sama bahasanya. Afwan anti aja yang tahu. Kan itu baik. Akhirnya satu pengajian semua tahu tuh. Gara-gara kalimat anti aja yang tahu. Anti aja yang tahu, saja yang tahu. Satu pengajian tahu Bu, bahkan merempet ke pengajian Konaha tuh sebelah tuh. Ya. Kadang-kadang kemana-mana tuh. Lah ini khana namanya, berkhianat. Idza tumina khan namanya. Apabila diberikan amanah dengar, dia tidak menjaga amanah, justru dia berkhianat. Lah ini tanda-tanda munafik. Ya. Tanda-tanda munafik adalah ketika diberikan amanah berita, dia tidak amanah dalam memegang berita itu. Inilah diantara ayatul munafik salasun, tanda orang munafik itu ada 3, maka jauhi. Ini semua berkaitan dengan dosa lisan. Ingat bahwa sorga itu paling mudah diraih dengan lisan kalau kita bisa menjaganya. Sebagaimana neraka juga paling mudah seseorang itu terjerumus kalau kita tidak bisa menjaga lisan. Maka seorang muslim, kata Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu harus muslim lainnya selamat dari lisan kita dan dari tangan kita. Wallahu a'lam. Ini diantara hadis ke-7 dari bab ini. Taib, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Ada? Silakan. Di situ nggak ada mic-nya ya? Kasih mic-nya. Oh, diingatin baru dilakukan. Gitu maksudnya. Mungkin bukan bertanya, ngingetin, Bu. Ya dusta lah, Bu, kan belum dilakukan. Tetap yang namanya
definisi dusta itu kan menghabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ibu kan mengatakan sudah padahal belum kan? Berarti menghabarkan sesuatu yang kenyataannya belum dikerjakan. Berarti masuk tuh dalam definisi dusta. Ibu diam saja kalau ditanya, ya, kalau takut dimarahi ya diam saja, langsung dikerjakan. Karena begini Bu, terkadang lisan ini kan dengan perbuatan itu harus cocok. Terkadang diam itu emas, kemudian bicara itu peraknya. Tetapi yang harus dipahami bahwa kan ada orang yang sedikit bicara, banyak bekerja. Ataupun ada yang banyak bicara, tak kerja-kerja. Ya, definisi ini pun sebenarnya harus dipahami. Yang betul itu kan kalau banyak bicara kan harus banyak kerjanya. Tapi tidak semua definisi ini juga benar. Karena ada orang mengatakan kita sedikit bicara, banyak bekerja. Padahal yang seperti ini biasanya maling Bu. Iya kan? Maling itu kan sedikit bicara Bu, banyak kerjanya dia. Berdua masuk ke rumah orang, ngomongnya gitu aja dia, nggak ada ngomong-ngomong gitu aja ya, maksudnya jangan berisik gitu. Tapi kerjanya banyak. Ada orang yang kemudian banyak ngomong, tak kerja-kerja, itu orang gila Bu. Ngomong aja, dia nggak kerja. Ya. Jadi harusnya orang yang berakal, ya dia bicara tapi dengan kejujurannya. Ya ibu ngomong saja, ya dengan bahasa ibu lah, jangan marah ya, kan gitu ya. Saya belum kerjakan tapi akan dikerjakan, gitu. Jadi jangan jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan itu nanti takutnya dusta melekat Bu. Kalau sudah dusta melekat, itu nanti akan kadzdzaba. Dalam sebuah hadis kadzdzaba itu artinya terstempel di dahinya ibu ini seorang pendusta. Boleh dusta dalam rumah tangga itu Bu, kalau dalam rangka keharmonisan, hanya untuk keharmonisan keluarga saja, selebihnya tidak boleh. Contoh umpamanya, ya kan, ibu masak keasinan, tapi karena suami ingin membahagiakan istri, ketika istri minta komentar, "Cemana masakan saya?" Enak, lebih enak dari masakan Padang umpamanya. Padahal keasinan kan. Tapi kan dusta seperti ini tidak ada masalah. Atau umpamanya suami membelikan ibu tas itu nggak ada mereknya. Ya mungkin beli di pasar loak lah kan itu, tas second. Suaminya komentar, "Macam mana tas yang abang belikan?" "Wah, ini tas paling bagus di perumahan ini, kita aja yang punya," katanya, umpamanya. Ya, jadi nggak masalah kalau dusta-dusta yang seperti ini, tidak ada masalah karena memang intinya adalah supaya terjalin keharmonisan. Tapi kalau tadi yang ibu contohkan itu kan takut suami marah. Ya, takut suami marah kan bukan keharmonisan itu Bu ya. Ya, maka sebaiknya kalau ibu sudah tahu suami akan marah kalau tidak dikerjakan, maka kerjakan. Ya. Kalau memang belum dikerjakan ya belum, tapi akan dikerjakan. Nah, supaya jangan terbiasa mengucapkan dusta-dusta sekali, kadang-kadang masih ditolerir bukan Bu, masih oke lah, 2 kali 3 kali, lama-lama suami ngomong, "Alah, paling belum kau kerjakan itu." Gitu, paling ketahuan nanti itu. Nah, jadi ini yang harus dipahami tentang kalimat dusta. Karena seorang mukmin itu kalau bakhil mungkin Bu, kalau penakut boleh jadi. Jadi seorang mukmin boleh jadi dia penakut, takut jihad. Atau boleh jadi seorang mukmin itu pelit, dia tidak mau sedekah. Tapi seorang mukmin pendusta itu pantang. Seorang mukmin pendusta itu pantang sekali. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini.
Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.